pagi-pagi. Jangan sampai pusing bertambah pusing, nanti stres. Harusnya begitu, urusan jadi repot semua, ya kan? Ya, baik, ada pertanyaan? Nanti akan dipandu. Baik, ya, Nabi itu kalau keturunannya dari awal sebelum berdakwah ya. Ini kan penolakan dakwah Nabi di awal-awal. Yang kita maksud tuh, Nabi itu ayahnya Abdullah, ya, memang bukan orang tajir. Jadi dia keluarganya Nabi itu bukan terkenal dengan ketajirannya atau kekayaannya, tidak seperti itu. Artinya tergolong orang biasa yang mungkin dikategorikan tidak punya apa-apa. Makanya pada saat itu mereka menolak betul-betul. Tapi ketika Nabi sudah mulai berdakwah, apalagi sudah didampingi Khadijah, barulah secara sendiri itu Nabi sudah mulai. Makanya tidak mungkin ketika Nabi berdagang lalu kemudian statusnya masih miskin seperti awal-awal gitu. Tapi kalau orang-orang kafir ketika Nabi mulai berdakwah, kan siapa sih Muhammad? Keluarganya siapa sih? Gitu kan? Bahkan saat dakwahnya Nabi sudah sangat luar biasa karena ditopang oleh Siti Khadijah dengan harta yang berlimpah. Bahkan konon dalam satu riwayat hartanya Khadijah itu habis buat dakwahnya Nabi SAW. Artinya Nabi punya modal, punya uang. Dari situ, dari sudah mulai berdakwah itu. Cuma Nabi dikatakan orang yang tidak punya itu saat sebelum berdakwah. Ya, saat belum berdakwah memang Nabi tidak punya apa-apa. Ya, miskin, ya kan? Kan kita tahu cerita itu tuh. Baru usia sekian bulan, udah ayahnya wafat. Baru 6 tahun ibunya wafat. Dibesarkan sama siapa? Pamannya tuh. Ya, sama kakeknya. Kakeknya baru 12 tahun udah wafat. Ya kan? Terus mewariskan harta dari siapa? Di situ tidak ada riwayat yang menjelaskan Nabi sudah kaya raya di situ. Sampai di situ. Sampai akhirnya Nabi dijaga sama siapa? Sama pamannya. Terus begitu sampai akhirnya Nabi tadi tuh ada waktu, ada step berikutnya sudah mau melangkah ke persiapan kenabian. Usianya sudah mulai remaja, sudah kepengen mencari jati diri, bahkan sudah bisa membedakan ini orang kok pada nyembah kayak gini, gitulah. Nah, pada akhirnya berangkatlah kemana? Ke Gua Hira. Sampai di situ Nabi masih belum punya apa-apa, masih belum apa-apa. Sampai Nabi memulai dakwah pun inilah penolakan yang Nabi itu Muhammad itu siapa? Kami tidak tahu Muhammad kecuali kejujurannya itu tuh. Baru setelah Nabi berpasangan dengan Khadijah, banyaklah orang yang silok sama Khadijah karena kekayaannya, karena Khadijah memang super tajir dia mah. Itu juga udah terkenal. Nah, mulai di situ. Makanya baru mulai kan ada istri, ada apa. Dan setelah itu adalah yang namanya Al-Anfal, pembagian harta rampasan perang. Nabi dapat 1/5 dari sana. Nah, baru mulai Nabi kaya di situ. Bisa menghidupkan istri, ya, bisa ini, bisa itu. Tapi lihat, di penghujung ajal tidak sepeser pun dia tinggalkan di rumahnya. Benar. Jadi tidak mewariskan, tanah ayah di sana masih ada 3 hektar. Tidak ada itu. Tidak ada. Bahkan, tolong lihat, ada di bawah ini, di bawah itu, lihat, aku masih ingat simpan sekian dirham di situ, ambil cepat. Bayangin tuh. Jadi Nabi awalan wa akhiran la yastahik syai', tidak punya sesuatu. Tapi dalam kehidupannya Allah sudah siapkan ada kata hasil peperangan Nabi walillahi khumusahu wa rasulullahi khumusahu, dapat 1/5. Nah, dari situ ya Nabi memang mengelola keuangan itu. Kan beberapa kali terjadi peperangan dan menang dan apa segala macam. Di samping itu tijarahnya juga terus berjalan. Nah, di situlah. Hanya fase pertama dari keluarganya Nabi memang riwayat yang kuat, Nabi tergolong bukan orang apa-apa. Baru kemudian masuk di fase berikutnya, setelah perjalanan dakwah berjalan, Islam mulai tijarahnya juga semakin maju, kemudian ada juga pembagian harta Al-Anfal itu, harta rampasan perang itu. Nah, itu baru kemudian Nabi. Itu pun saya katakan tadi di penghujung hayatnya.
Nabi tidak meninggalkan sedirham wala dinar di dalam rumahnya. Jadi semuanya sudah disiapkan. Istri-istrinya lalu bagaimana? Nah, istri-istrinya tidak ribut sama kayak kita, ya. Tidak ribut kayak kita. Ini dulu kan atas nama saya. Dulu atas nama saya, cuman nggak bilang situ. Ribut akhirnya. Kalau istrinya Nabi solehah semua. Dan sudah dipersiapkan lah. Yang namanya Nabi dijaga daripada kegaduhan dunia seperti itu. Ya. Nah, itu saya rasa seperti itu. Jadi kita tetap meyakini bahwa Nabi, sama juga kalau dibilang Nabi kan buta huruf. Saya juga hati saya menolak. Nabi buta huruf gimana? Ya. Buta huruf gimana? Emang nggak bisa baca, nggak bisa tulis apa? Ada yang menafsir buta huruf maksudnya ya tidak ada yang mengajarkan kecuali Allah. Buta huruf maksudnya tidak pernah belajar di sekolah-sekolah. Ya, buta huruf maksudnya ya ada juga yang menafsir emang buta huruf nggak bisa baca. Nah, kalau nggak bisa baca, terus kalau di sana dapat surat dari kerajaan siapa suruh baca? Nanti kasih mandra ujung-ujungannya. Dapat surat dari Munarah ya, siapa yang suruh baca? Si Karyo, apa si Atem? Benar nggak? Wah, kalau Nabi kita gitu rasanya hina amat. Buktinya Nabi kalaupun betul huruf nggak bisa baca, kok dia bisa menjawab pertanyaan berapa jarak antara lapisan langit ke satu dengan kedua ya Rasulullah? Dia menjawab dengan pasti 500 tahun. Nabi kita tuh mantep. Saya marah kalau dibilang Nabi kita buta huruf. Sama juga tadi kalau dibilang miskin, cuman kita paham miskinnya waktu sebelum jadi Nabi nih, sehingga orang nggak mau menerima dia, gitu kan? Tapi setelah jadi Nabi, hebat Nabi kita itu, sultan, namanya penguasa ya. Begitu bang, ya. Mohon maaf.